Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kalau ini pertama kalinya teman-teman ketemu dengan channel saya, welcome, selamat datang di Banser Channel. Perkenalkan, nama saya Dedi. Jadi di channel saya ini banyak membahas kegiatan sosial kemasyarakatan, baik itu tutorial, informasi, edukasi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang tutorial atau ingin mendapatkan informasi ataupun edukasi dengan tujuan untuk memperdalam kemampuan serta meningkatkan pengetahuan, semoga channel ini adalah channel yang tepat buat teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa rumus dasar yang wajib pada Microsoft Office Excel yang teman-teman mesti tahu, mesti paham agar bisa menggunakan Microsoft Excel ini secara efektif dan efisien, baik di kerjaan ataupun di tugas kalian atau di bisnis kalian atau di kegiatan apapun. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dan pada rumus-rumus ini terhitung adalah rumus yang mudah dan saya akan jelaskan logika atau arti dari rumusnya. Jadi teman-teman nantinya tidak hanya hafal pada rumusnya saja, tapi juga mengerti mengapa kita harus menggunakan rumus tersebut. Oke, kita langsung saja. Pertama yang akan kita bahas adalah rumus pada bagian 1. Dengan rumus pertama yaitu rumus penjumlahan. Perhatikan tabel barang berikut ini. Terdiri dari nomor, nama barang, stok barang, barang masuk, dan jumlah barang. Pada sel jumlah barang, kita akan mengisi menggunakan rumus penjumlahan. Formulanya adalah sama dengan, lalu kita klik sel stok barang, kemudian ketik tanda plus atau tanda tambah pada keyboard. Kemudian kita klik lagi sel barang masuk, lalu enter. Untuk yang lainnya kita tinggal klik 2 kali pada titik kecil di sudut kanan bawah sel, atau bisa juga dengan cara di drag ke bawah dan penjumlahan selesai. Nah, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kita akan membahas rumus pengurangan. Pada tabel barang berikut ini kita akan menghitung sisa barang. Berarti stok barang akan kita kurangi dengan barang yang laku. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian kita klik sel stok barang, lalu ketikkan tanda kurang atau min pada keyboard, kemudian kita klik sel barang laku, kemudian enter. Untuk yang lainnya, kita lakukan langkah yang sama, yaitu klik 2 kali pada titik kecil di sudut kanan bawah sel, atau bisa juga dengan cara mendrag ke bawah. Dan rumus pengurangan selesai. Next, kita lanjut pada rumus yang ketiga, yaitu perkalian. Pada tabel nota barang berikut ini kita akan menghitung jumlah harga pada suatu barang dengan cara mengalihkan jumlah barang yang dibelanja dengan harga satuan barang. Jadi rumusnya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian klik sel banyaknya, lalu kita ketikkan tanda bintang pada keyboard, kemudian klik sel harga satuan dan enter. Dan untuk sisanya kita lakukan langkah yang sama dengan mengklik 2 kali titik kecil pada sudut bawah sel atau dengan cara mendrag ke bawah, dan rumus perkalian selesai. Next, kita lanjut pada rumus yang keempat, yaitu pembagian. Pada tabel nota barang berikut ini kita akan menghitung harga satuan dari sebuah barang dengan menggunakan rumus pembagian. Oke, langsung saja kita ketik sama dengan, klik sel jumlah, kemudian kita ketikkan tanda garis miring, lalu klik sel banyaknya, kemudian enter, dan sisanya tinggal klik 2 kali dan rumus pembagian selesai. Oke, kita lanjut lagi pada rumus yang kelima, yaitu persentase. Jika pertanyaan pada tabel berikut ini adalah berapa persen membeli setiap barang jika dibandingkan dengan total secara keseluruhan belanjaan. Jadi rumus pembagiannya adalah sama dengan klik sel jumlah harga barang, kemudian kita ketikkan tanda garis miring pada keyboard, lalu klik sel total biaya keseluruhan. Jangan lupa untuk menekan tombol F4. Kenapa harus menekan tombol F4 ini? Agar nantinya pada saat kita mengkopikan rumus tersebut, rumus pada sel total biaya keseluruhan tidak bergerak. Ya, kalau sudah, kemudian enter. Nah,
Bila dalam tampilan masih menggunakan format koma, maka untuk mengubahnya menjadi format persen, kita bisa mengklik kembali sel hasil persentase tersebut yang telah kita rumus, kemudian pada menu home, pada title bar number, klik tanda persen, maka formatnya akan berubah menjadi persen. Atau teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara menekan tombol Ctrl, Shift, kemudian persen secara bersamaan pada keyboard. Nah, kemudian sisanya tinggal klik 2 kali dan rumus persen selesai. Oke, demikian rumus bagian 1. Next, kita lanjut pada rumus bagian 2. Nah, di rumus bagian 2 kita mulai dengan rumus ke-6, yakni sum. Nah, untuk rumus sum ini sama dengan rumus penjumlahan. Hanya saja rumus sum pada Excel digunakan untuk mempermudah melakukan penjumlahan yang lebih dari 2 variabel. Misal pada contoh tabel berikut ini, kita akan menghitung total nilai tiap semester dengan menggunakan formula sum, yaitu kita ketikkan pertama sama dengan, kemudian ketikkan sum, lalu buka kurung, kemudian blok data yang akan dijumlahkan, balas kurung, dan enter. Atau kita juga bisa menggunakan auto sum pada title bar dengan cara klik auto sum, lalu blok data yang akan kita jumlahkan, kemudian enter. Untuk data lainnya kita tinggal drag dan rumus sum selesai. Oke, mudah kan? Ya, jadi kali ini saya agak percepat, tinggal teman-teman simak baik-baik karena ada 30 lebih rumus yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, next kita lanjut lagi pada rumus ke-7, yaitu average. Nah, average ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sebuah list data baik secara vertikal maupun horizontal. Pada contoh tabel ini kita akan menghitung nilai rata-rata mahasiswa dari seluruh semester. Caranya, kita ketikkan lagi sama dengan, kemudian ketikkan average, kemudian buka kurung, selanjutnya blok data yang akan kita hitung nilai rata-ratanya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya sudah terlihat, sisanya tinggal kita drag dan rumus average selesai. Lanjut lagi, rumus ke-8, yaitu max. Rumus max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi pada suatu deretan nilai. Masih pada tabel yang sama, kita akan menghitung nilai tertinggi dari setiap semester dengan menggunakan rumus max. Oke, caranya ketikkan kembali sama dengan, kemudian max, lalu buka kurung, kemudian blok data nilainya dan tutup kurung, kemudian enter. Dan untuk data lainnya tinggal kita drag dan rumus max selesai. Oke, next lagi, rumus ke-9, yaitu min. Rumus min digunakan untuk mencari nilai terendah pada suatu deretan nilai. Jadi, rumus min ini kebalikan dari rumus max. Jadi, kita langsung saja ketikkan sama dengan, kemudian min, lalu buka kurung, kemudian blok data nilainya, dan tutup kurung, kemudian enter. Dan untuk data lainnya, lakukan langkah yang sama. Tinggal kita drag dan rumus min pun selesai. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman masukkan dalam kolom komentar. Kita lanjut pada rumus ke-10, yaitu rank. Rumus rank digunakan untuk menentukan peringkat pada suatu data. Misalkan pada tabel ini kita akan menentukan peringkat berdasarkan nilai tertinggi dari mahasiswa. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian rank, lalu buka kurung, klik sel nilai yang akan kita tentukan rankingnya, yaitu nilai dari Mohdedi, kemudian titik koma, kemudian blok data yang akan kita bandingkan dengan data nilai dari Mohdedi. Kemudian jangan lupa menekan tombol F4 supaya rumusnya pada saat kita copy tidak bergeser. Lalu tutup kurung dan enter. Dan untuk data lainnya silakan teman-teman drag ke bawah dan hasilnya pun sudah ada. Jadi peringkat satunya adalah
Dedi, peringkat keduanya adalah Nurhail, ketiga Armin, dan lain-lain. Oke, itu adalah rumus peringkat atau rank. Oke, berikutnya kita bahas rumus ke-11, yaitu if. Fungsi dari rumus if adalah untuk memberikan hasil menyesuaikan dengan nilai pada suatu kolom. Misalkan, kita akan membuat pernyataan pada tabel ini. Bila nilai dari mahasiswa lebih dari 400, maka akan dinyatakan lulus. Dan bila sama dengan atau kurang dari 400, maka akan dinyatakan gagal. Jadi, rumusnya sama dengan if buka kurung. Nah, di sini ada if, dia minta logical testnya. Nah, logical test itu seperti pernyataan yang akan kita uji. Nah, pernyataan yang akan kita uji adalah jika Muhdedi lebih dari 400, maka dia akan dinyatakan lulus. Begitu sebaliknya, jika 400 atau kurang dari 400, maka akan dinyatakan gagal. Oke, kita lanjut. Kita klik nilai Muhdedi, lalu masukkan simbol lebih dari, kemudian masukkan angka 400, selanjutnya titik koma, maka akan keluar value if true. Artinya apa data yang akan kita keluarkan jika pernyataan tadi terpenuhi. Pernyataan tadi kan di atas 400 lulus dan 400 ke bawah gagal. Maka kita ketikkan setelah titik koma yaitu tanda kutip 2, kemudian ketikkan lulus. Tanda kutip 2 lagi. Nah, tanda kutip itu artinya jika kita menggunakan value yang sifatnya teks bukan angka ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian titik koma lagi. Nah, dia akan tanyakan value if false. Value if false ini artinya apa data yang akan kita keluarkan jika pernyataan itu tidak terbukti. Artinya jika nilai itu kurang dari 400, maka data apa yang akan kita keluarkan. Misalkan kita masukkan gagal. Kita ketikkan tanda kutip terlebih dahulu, kemudian gagal, tanda kutip lagi, dan tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Berarti Muhammad Dedi dinyatakan lulus. Sisanya tinggal kita drag. Oke, rumus if selesai. Lanjut lagi rumus ke-12, count if. Count if ini digunakan untuk menghitung karakter pada data. Contoh, pada tabel berikut ini kita akan menghitung data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kita ketikkan formulanya. Pertama, sama dengan, kemudian count if, buka kurung, blok data yang akan kita hitung, kemudian titik koma, tanda kutip, ketikkan karakter apa yang akan kita hitung. Karena laki-laki yang akan kita hitung terlebih dahulu, maka kita ketikkan L, lalu tanda kutip lagi, balas kurung, dan enter. Lakukan langkah yang sama pada jenis kelamin perempuan. Hanya saja pada bagian karakternya kita ketikkan huruf P, dan untuk menjumlahkan kita gunakan kembali auto sum, lalu enter. Baik, rumus count if selesai. Next, rumus ke-13, sum if. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan suatu nilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi pada contoh kali ini kita akan menghitung jumlah nilai keseluruhan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kita langsung saja. Pertama, ketikkan kembali sama dengan, selanjutnya sum if, buka kurung. Nah, dia akan minta range. Range itu adalah data yang akan kita cari. Misal pada data jenis kelamin. Jadi kita blok data jenis kelamin. Kemudian ketikkan titik koma, lalu tanda kutip. Selanjutnya kita masukkan karakter yang akan kita hitung, yaitu laki-laki. Nah, maka yang kita ketikkan L. Kemudian tanda kutip lagi, lalu titik koma. Kemudian dia akan minta sum range. Sum range itu begini.
Jika data yang telah kita blok, kemudian karakter yang kita masukkan ada pada data tersebut, maka data mana yang akan kita jumlahkan berdasarkan karakter yang telah kita masukkan. Karena pada contoh kali ini kita akan menghitung nilai, maka kita blok data nilai. Oke, kita blok data nilainya. Setelah terblok, kita tutup kurung dan enter. Maka total nilai dari laki-laki adalah 1255. Jadi lakukan langkah yang sama pada nilai perempuan. Ketikkan sama dengan, lalu sum if, buka kurung, blok sel jenis kelamin, titik koma, tanda kutip, ketikkan huruf P, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, selanjutnya blok data nilai, balas kurung dan enter. Dan untuk menjumlahkannya kita gunakan rumus penjumlahan. Oke, rumus sum if selesai. Lanjut lagi pada rumus berikut, rumus ke-14, count. Count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung data dalam bentuk angka. Dalam artian bukan menjumlahkan data, tapi menghitung datanya. Misal kita akan menghitung ada berapa banyak mahasiswa di data kita yang memiliki nilai. Jadi caranya yaitu sama dengan, lalu count, buka kurung, blok datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, rumus ini hanya akan membaca sel yang memiliki nilai. Oke, kita lanjut. Rumus ke-15, count A. Nah, untuk rumus count A ini sama seperti rumus count sebelumnya. Hanya saja pada rumus ini digunakan untuk menghitung data yang sifatnya bukan angka. Jadi kalau count tadi menghitung data yang sifatnya angka, count A ini berfungsi untuk menghitung data yang sifatnya bukan angka. Jadi caranya kita gunakan cara yang sama, yaitu sama dengan, kemudian count A, buka kurung, blok selnya, balas kurung, kemudian enter. Dan inilah hasilnya. Oke, kita next, rumus ke-16, yaitu concatenate. Fungsi concatenate adalah untuk menggabungkan beberapa nilai pada sel dan bisa dimodifikasi dengan menambahkan kata atau value lainnya. Sebagai contoh, pada tabel berikut ini kita akan memunculkan tulisan dengan nilai yang akan dinyatakan nantinya. Nah, formulanya adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian concatenate, buka kurung, klik sel nama, lalu titik koma, tanda petik, spasi, kemudian ketikkan dengan nilai. Jadi kita masukkan kata dengan nilai, lalu kita spasi, tanda petik lagi, kemudian titik koma, klik sel nilai, lanjut titik koma, tanda petik, spasi, kemudian kita ketikkan dinyatakan, spasi, tanda petik lagi, lalu titik koma. Selanjutnya klik sel status, next, balas kurung dan enter. Maka hasilnya adalah Muhammad Dedi Saputra dengan nilai 439 dinyatakan lulus. Nah, dan untuk kolom lainnya tinggal kita drag, dan untuk rumus concatenate selesai. Oke, sampai di sini rumus bagian 2 selesai. Kita lanjut pada rumus bagian 3, yaitu trim, lower, upper, dan proper. Kita mulai pada rumus ke-17, yaitu rumus trim. Fungsi dari rumus trim ini adalah untuk menghilangkan kelebihan spasi pada sebuah teks. Misal ada spasi yang lebih dari 2 kali,
Nah, kita bisa membetulkan format penulisannya menjadi normal atau satu spasi kembali dengan menggunakan fungsi rumus trim. Jadi formulanya yaitu sama dengan selanjutnya trim, buka kurung, klik teks yang akan kita perbaiki, balas kurung, dan enter. Maka datanya akan rapi. Next, rumus ke-18 yaitu lower. Untuk rumus ini berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Jadi formulanya adalah sama dengan selanjutnya lower, buka kurung, kita klikkan teks yang akan kita ubah, balas kurung, dan enter. Maka data tersebut menjadi huruf kecil. Next, kita lanjut lagi ke rumus 19 yaitu rumus upper. Kebalikan dari rumus lower, formula rumus Excel upper ini berfungsi untuk mengubah semua kata dengan huruf kapital semua. Caranya gunakan formula berikut, yaitu kita ketikkan sama dengan lalu upper, buka kurung, klik teks yang akan kita ubah, balas kurung, dan enter. Oke, mudah kan? Kalau gitu lanjut lagi ke rumus 20 yaitu rumus proper. Rumus ini berfungsi untuk mengubah huruf depan menjadi huruf kapital dengan menggunakan formula proper, yaitu kita ketikkan lagi sama dengan ketikan proper, buka kurung, klik teks yang akan kita ubah, balas kurung, dan enter. Baik, rumus bagian 3 selesai. Oke, kita lanjut lagi pada rumus bagian 4 yaitu left, right, mid, and land. Kita mulai dari rumus left yaitu rumus ke-21. Fungsi dari rumus Excel left adalah untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kiri ke kanan. Misal pada tabel berikut kita akan mengambil atau menampilkan 5 kata dari kiri dengan menggunakan formula left, yaitu sama dengan left, buka kurung, klik sel yang mau diambil, titik koma, masukkan jumlah karakter yang akan kita tampilkan. Nah, dalam hal ini 5, balas kurung, dan enter. Oke, kita lanjut lagi rumus ke-22 yaitu rumus right. Fungsi dari rumus Excel right adalah untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kanan ke kiri. Jadi right ini kebalikan dari left. Misal pada tabel berikut ini kita akan mengambil atau menampilkan 5 kata dari kanan dengan menggunakan formula right, yaitu sama dengan selanjutnya ketikan right, buka kurung, klik sel yang mau diambil, titik koma, masukkan jumlah karakter yaitu 5, balas kurung, dan enter. Sisanya lakukan langkah yang sama, yaitu mendrag ke bawah. Lanjut lagi rumus ke-23 yaitu rumus mid. Fungsi dari rumus ini adalah untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari karakter mulai dari urutan keberapa dan berapa karakter yang diambil. Misal dalam kata add Banser channel. Bila kita ingin mengambil atau menampilkan 6 kata mulai dari karakter kedua, maka hasilnya akan menjadi Banser. Nah, untuk formulanya kita ketikkan sama dengan kemudian mid, buka kurung, klik sel yang mau diambil, titik koma, kita masukkan angka 2 karena kita akan mengambil urutan kedua, titik koma lagi, jumlah karakter yang akan kita tampilkan yaitu 6, balas kurung, dan enter. Nah, katanya akan keluar jadi Banser. Nah, untuk sisanya kita tinggal drag ke bawah.
Oke, kita lanjut lagi pada rumus ke-24, yaitu rumus Lin. Rumus ini berfungsi untuk menghitung jumlah huruf pada sebuah sel dengan catatan termasuk dengan spasi akan terhitung. Jadi rumusnya adalah sama dengan kemudian len, buka kurung, pilih sel yang akan kita hitung jumlah hurufnya, balas kurung, kemudian enter. Nah, untuk sisanya kita tinggal drag ke bawah. Baik, sampai di sini rumus bagian 4. Kita lanjut lagi pada rumus bagian 5, yaitu date, day, month, year, and date if. Oke, kita lanjut ke rumus ke-25, yaitu rumus date. Fungsi dari rumus ini adalah untuk membuat format tanggal dari data yang terpisah dari tahun, bulan, dan tanggal. Misal ada 3 kolom yang berisi tanggal, bulan, dan tahun, seperti tabel berikut. Ya, jadi untuk menggunakan formula date dengan cara kita ketikkan sama dengan selanjutnya date, buka kurung, klik sel year, titik koma, klik lagi sel month, titik koma, kemudian kita klik lagi sel day, balas kurung, dan enter. Maka tanggalnya akan secara otomatis tersusun. Oke, kita lanjut rumus ke-26, yaitu rumus day. Nah, fungsi dari rumus Excel day adalah untuk mengambil angka tanggal pada format tanggal yang lengkap. Nah, langsung saja caranya adalah sama dengan day, buka kurung, klik sel tanggal yang lengkap, balas kurung, kemudian enter. Maka tanggalnya akan keluar. Oke, lanjut lagi. Rumus ke-27, rumus month. Nah, fungsi dari rumus month ini adalah untuk mengambil angka bulan pada format tanggal. Oke, langsung saja. Formulanya adalah sama dengan month, buka kurung, klik sel tanggalnya, balas kurung, dan enter. Maka secara otomatis bulannya akan tampil. Oke, kita lanjut ke rumus 28, yaitu rumus year. Fungsi dari rumus ini adalah untuk mengambil angka tahun pada format tanggal, dan rumusnya adalah sama dengan year, buka kurung, klik sel tanggal, balas kurung, dan enter. Oke, sampai di sini bisa paham. Next, rumus ke-28, yaitu rumus date if. Nah, fungsi dari rumus Excel date if ini adalah untuk menghitung selisih hari, bulan, dan tahun pada 2 tanggal yang berbeda. Fungsi ini bisa untuk mengukur jumlah sisa hari, jatuh tempo, tagihan, atau bahkan umur seseorang dengan tepat. Kalau begitu, simak contohnya berikut ini. Jadi sebelumnya kita harus punya data pembanding, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Baik, kita buatkan tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun pembanding. Oke, kita sudah dapatkan tanggal pembandingnya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah hari dari tanggal lahir ke tanggal pembanding. Jadi rumusnya adalah sama dengan date if, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, klik lagi sel tanggal pembanding, kemudian titik koma lagi, lalu tanda kutip. Nah, karena kita akan menghitung hari, maka kita masukkan huruf D. D ini sebagai pengganti kata day. Lalu tanda kutip lagi, balas kurung, dan enter. Maka jumlah harinya akan keluar berdasarkan data pembanding. Next, kita lanjut pada rumus bulan dan tahun. Jadi untuk rumus bulan dan tahun itu formatnya sama dengan
rumus day. Hanya saja pada bagian hurufnya yang harus kita ubah. M itu untuk month atau bulan, dan Y untuk year atau tahun. Nah, untuk menghitung bulan, ketikkan sama dengan, lalu dative, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, klik lagi sel tanggal pembanding, titik koma, tanda kutip, M, tanda kutip lagi, balas kurung, dan enter. Selanjutnya tahun. Jadi kita ketikkan lagi sama dengan, kemudian dative, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, klik lagi sel tanggal pembanding, titik koma lagi, tanda kutip, Y, tanda kutip, balas kurung, dan enter. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Dan untuk menghitung tanggal, bulan, dan tahun sampai dengan hari ini, kita tidak perlu menggunakan data pembanding. Kita hanya perlu memasukkan rumus hari ini ke dalam rumus dative. Jadi ini merupakan bonus rumus ya, karena tidak masuk dalam list. Jadi rumus tanggal hari ini kita ketikkan sama dengan today, buka kurung, balas kurung, kemudian enter. Maka tanggal, bulan, dan tahun hari ini akan keluar. Nah, dan cara penggunaannya kita ketikkan pertama sama dengan dative, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, kemudian kita ketikkan today, buka kurung, balas kurung, titik koma lagi, kemudian tanda kutip, D, tanda kutip, balas kurung, dan enter. Sisanya tinggal kita drag. Nah, begitu juga untuk rumus lainnya. Sama dengan dative, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, today, buka kurung, balas kurung, titik koma, tanda kutip, M, tanda kutip, balas kurung, dan enter. Sisanya tinggal kita drag. Jadi lanjut lagi untuk yang terakhir sama dengan dative, buka kurung, klik sel tanggal lahir, titik koma, ketikkan today, buka kurung, balas kurung, titik koma, tanda kutip, Y, tanda kutip lagi, balas kurung, dan enter. Oke, sisanya tinggal kita drag lagi dan rumus bagian 5 selesai. Kita lanjut lagi pada rumus bagian 6, yaitu horn, minute, and second. Next, rumus ke-29, yaitu rumus horn. Fungsi dari rumus ini adalah untuk mengambil keterangan jam pada waktu yang lengkap dengan keterangan jam yang dievaluasi. Kita akan contohkan pada tabel waktu berikut ini. Kita ketikkan sama dengan, kemudian horn, buka kurung, klik sel jamnya, balas kurung, dan enter. Mudah kan? Next lagi rumus ke-30, rumus minute. Fungsi dari rumus ini adalah untuk mengambil keterangan menit pada waktu lengkap dengan keterangan jam yang dievaluasi. Formulanya sama dengan, kita ketikkan minute, buka kurung, klik sel jamnya, balas kurung, dan enter. Lanjut lagi rumus ke-31, yaitu second. Fungsi dari rumus second ini adalah untuk mengambil keterangan detik pada waktu yang lengkap dengan keterangan jam yang akan kita evaluasi. Caranya sama dengan, ketikkan second, buka kurung, klik sel jamnya, balas kurung, dan enter. Oke, mudah kan? Maka rumus bagian 6
Kita nyatakan selesai. Oke, kita lanjut pada rumus bagian ke-7, yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, if error, dan validation list. Nah, pada bagian rumus Excel ini tidaklah sesederhana dari list rumus Excel yang dijabarkan sebelumnya, karena membutuhkan beberapa parameter unik. Kita langsung saja ke rumus 32, yaitu rumus VLOOKUP. Fungsi dari rumus Excel VLOOKUP adalah untuk mempermudah kita untuk mencari pasangan data secara vertikal dari data tertentu. Misal pada tabel ini, yaitu tabel data siswa, ada list daftar hasil ujian yang akan kita gunakan sebagai referensi. Di sini ada dua bentuk tabel, yaitu tabel yang pertama, tabel dalam bentuk vertikal, berisi data lengkap dengan nomor peserta, nama, jenis kelamin, dan nilai ujiannya. Kemudian tabel yang kedua, tabel horizontal, dengan data-data lengkap yang berisi nomor ujian, kelas, dan sekolah. Kemudian pada sheet lain ada tabel yang perlu diisi. Pada tabel ini yang terisi hanya nomor ujian. Selain nomor ujian, tabel ini terdiri dari kolom nama, jenis kelamin, nilai ujian, kelas, dan sekolah yang masih kosong. Jadi tugas kita yang pertama adalah untuk mengisi kolom data yang masih kosong pada kolom nama, jenis kelamin, dan nilai dengan menggunakan formula VLOOKUP. Oke, kita langsung saja ke formulanya. Jadi terlebih dahulu kita ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini dia minta lookup value. Lookup value ini dalam bahasa sederhananya adalah apa yang akan kita cari. Karena yang akan kita cari adalah nomor ujian, maka kita klik sel nomor ujiannya. Setelah itu kita ketik titik koma. Nah, di sini dia minta lagi tabel array. Tabel array ini dimana kita akan cari atau tabel referensinya. Karena ada pada sheet yang berbeda, kita tinggal klik saja pada sheet dimana tabel referensinya. Oke, kita klik. Kita blok saja tabel referensinya yang dalam bentuk vertikal yang akan kita cari informasinya. Oke, setelah terblok, jangan lupa untuk menekan tombol F4, yang mana agar rumusnya nanti tidak bergerak saat kita mengkopinya. Setelah itu kita ketikkan lagi titik koma. Nah, dia minta lagi kolom call index number. Call index number ini artinya adalah ada di kolom keberapakah informasi yang akan kita keluarkan. Nah, karena kita akan mengeluarkan nama siswanya, jadi kita hitung kolomnya mulai dari kiri. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kolom. Dan kolom nama siswa itu terletak di kolom kedua. Jadi, kita ketikkan angka 2. Next, kita ketikkan titik koma. Lalu kita diminta lagi untuk memilih true or false. Nah, kalau kita pilih true, itu artinya kita akan mencari nilai yang paling sesuai. Namun jika nilai tersebut tidak ditemukan, maka akan dicari nilai yang paling mendekati. Tapi kalau kita pilih false, yang dicari hanya nilai yang paling sesuai. Dan jika tidak ditemukan, maka akan error. Di sini kita pilih false. Karena 99% orang akan memilih false. Mencari yang lebih sesuai. Jadi kita ketikkan false, atau cara singkatnya kita ketikkan 0. 0 itu sama dengan false. Dan 1 sama dengan true. Oke, rumusnya seperti itu, kemudian kita enter. Nah, sudah keluar. Nomor ujian 001 dengan nama Muhdedi. Coba kita cek pada tabel referensinya. Benar ya? Nomor ujian 001 atas nama Muhdedi. Dan untuk ke bawah, kita tinggal klik 2 kali dan hasilnya keluar. Nah, pada nomor ujian 106 dan 107 terjadi error.
karena nomor ujian 106 dan 107 tidak terdapat pada tabel referensi. Untuk cara mengatasi errornya sebentar kita akan bahas. Kita lanjut lagi. Untuk pada kolom jenis kelamin, kita lakukan langkah yang sama, tinggal kita ubah angka kolomnya. Jadi kita ketik sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, titik koma, blok tabel referensinya, kemudian tekan F4, titik koma lagi, masukkan angka kolomnya. Karena kolom jenis kelamin yang akan kita cari, maka kita masukkan angka 3. Selanjutnya titik koma, kemudian 0, balas kurung, dan enter. Oke, kita lanjut lagi pada kolom nilai. Di sini kita juga bisa mengcopy rumusnya, sehingga kita tinggal mengedit saja pada nomor kolomnya. Caranya, kita copy rumus pada sel jenis kelamin, boleh juga pada sel nama. Kita klik, kemudian Ctrl C. Selanjutnya kita paste pada kolom nilai. Nah, di sini hasilnya masih error karena rumus yang kita copy tadi bergerak. Jadi caranya kita klik 2 kali rumus tersebut. Nah, di sini kelihatan bahwa sel nomor ujian A4 bergeser ke sel nama, yaitu B4. Jadi kita drag kotak berwarna biru ke sel nomor ujian. Caranya klik tahan kotak biru tersebut dan geser ke sel nomor ujian. Oke, setelah itu kita ubah angka 3 menjadi angka 4. Kenapa angka 4? Karena kolom nilai pada tabel referensinya itu berada pada kolom ke-4. Oke, setelah teredit, selanjutnya kita enter, maka hasilnya akan keluar. Oke, dan untuk ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali dan selesai. Bagaimana? Mudah kan? Kalau begitu kita lanjut lagi rumus ke-33, yaitu HLOOKUP. Nah, rumus HLOOKUP ini mempunyai fungsi yang sama seperti VLOOKUP, yaitu untuk mempermudah kita untuk mencari pasangan data. Namun yang membedakannya adalah jika VLOOKUP berfungsi secara vertikal, maka HLOOKUP ini berfungsi secara horizontal. Nah, pada tabel berikut ini yaitu tabel keterangan data siswa yang akan kita gunakan sebagai referensi. Dan tugas kita yaitu mengisi kolom data kelas dan sekolah yang masih kosong dengan menggunakan rumus atau formula HLOOKUP. Nah, untuk caranya sama, yaitu kita ketik sama dengan, lalu HLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, kemudian titik koma, lalu blok tabel referensinya. Ya, setelah terblok, jangan lupa untuk menekan tombol F4 untuk mengunci rumusnya. Selanjutnya titik koma lagi, masukkan angka barisnya. Nah, karena di sini kita mencari data kelas, maka kita hitung data kelas itu di baris keberapa. Dihitung dari baris nomor ujian. Berarti pada baris kedua. Jadi kita isikan angka 2. Kemudian titik koma, masukkan angka 0, balas kurung, kemudian enter. Dan sisanya kita tinggal klik 2 kali. Oke, untuk kolom sekolah tinggal kita lakukan langkah yang sama, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, titik koma, blok tabel referensinya, tekan lagi F4, titik koma, masukkan angka 3 karena baris sekolah ada di baris ketiga, lalu titik koma lagi, kemudian enter, dan sisanya kita klik 2 kali. Dan rumus HLOOKUP selesai. Oke, kita next.
yaitu rumus selanjutnya, rumus ke-34, yaitu if error. Nah, rumus ini berfungsi untuk menyamarkan data jika kita bertemu dengan data error. Kita bisa menyamarkan data error tersebut. Seperti pada tabel ini, pada nomor ujian 106 dan 107 telah terjadi error atau tertulis NA. Jadi balik lagi, cara untuk menyamarkannya yaitu kita tekan F2 untuk melihat lagi rumusnya. Setelah terlihat, kita tambahkan kata if error, kemudian buka kurung di belakang kata VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP-nya masih tetap, jadi kita tidak perlu untuk mengubah. Kemudian di bagian paling akhir setelah tanda kurung, kita ketikkan titik koma, maka if error akan meminta apa value yang akan kita tampilkan jika terjadi error. Misalkan kita akan menaruh kata data kosong. Jadi kita ketikkan tanda kutip, lalu kita ketikkan data kosong. Tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Ini tidak terjadi perubahan karena nomor ujian 101 datanya ditemukan dan tidak terjadi error. Kita klik 2 kali dan data error tersebut berubah menjadi data kosong atau tidak ditemukan. Oke, jadi silakan teman-teman edit kembali rumusnya pada kolom-kolom lainnya. Oke, kita next. Kita masuk pada rumus yang terakhir, yaitu rumus ke-35, yaitu validation list. Fungsi dari data validation list atau dengan menggunakan value list, kita bisa membuat sebuah sel yang hanya bisa diisi dengan data yang ada pada list yang telah kita buat. Misal, dalam tabel data berikut, dari sini kita bisa membuat inputan data di kolom jenis kelamin yang nantinya akan bisa kita masukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebelumnya teman-teman silakan membuat terlebih dahulu listnya, yaitu list jenis kelamin dan isinya laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kita sudah mempunyai listnya, ya silakan kita klik sel yang kosong pada kolom jenis kelamin. Lalu kita klik tab data. Selanjutnya klik bagian data validation. Nah, nanti akan keluar kotak data validation. Jadi kita pilih value, yaitu list, pada kotak allow. Lalu pada sort, klik kotak paling kanan untuk mengambil sort list jenis kelamin yang sudah kita buat tadi. Oke, kita highlight atau kita blok seluruh data di list sekolah tersebut. Lalu akan muncul isian seperti data ini. Kalau sudah benar, tinggal tekan OK. Maka sekarang teman-teman sudah bisa memasukkan value di kolom jenis kelamin hanya dengan memilih pada list yang telah kita buat. Nah, jadi formula ini tidak hanya digunakan untuk formula jenis kelamin. Fungsi dari rumus data validation list ini bisa dimanfaatkan untuk data lainnya seperti golongan pegawai, golongan darah, dan sebagainya. Oke, demikian tutorial saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan teman-teman dalam mengelola Microsoft Excel. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.